diberikan pada R&D dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan atau R&D berfokus pada pengembangan produk dan metode baru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Produk yang dihasilkan dari R&D pendidikan dapat berupa yang pertama yaitu kurikulum, bahan ajar, dan silabus yang baru dan lebih efektif. Yang kedua, media pembelajaran, alat bantu belajar seperti buku teks, video, dan perangkat lunak edukasi. Yang ketiga, strategi pembelajaran, metode mengajar baru yaitu lebih efektif dan efisien. Sistem penilaian, cara baru untuk menilai hasil belajar siswa. Dan yang terakhir yaitu perangkat lunak, aplikasi dan platform digital yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, tujuan penelitian R&D. Nah, tujuan utama penelitian R&D ini adalah menghasilkan produk baru atau mengembangkan produk yang sudah ada. Selain itu, penelitian R&D juga bertujuan untuk yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Penelitian R&D ini dapat membantu kita untuk menemukan cara yang lebih baik untuk melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Penelitian R&D dapat membantu kita untuk mengembangkan produk dan jasa yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Selanjutnya yang ketiga, manfaat penelitian R&D. Yang pertama yaitu manfaat bagi guru. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru dapat mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru. Guru dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik serta berpartisipasi dalam komunitas profesional untuk berbagai ide dan pengalaman. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Kemudian manfaat bagi muridnya, yang pertama meningkatkan hasil belajar, yang kedua meningkatkan motivasi dan minat belajar, yang ketiga meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian belajar. Kemudian manfaat bagi sekolah, yang pertama meningkatkan kualitas pendidikan, yang kedua meningkatkan reputasi sekolah, kemudian yang terakhir meningkatkan efisiensi dan efektivitas sekolah. Kemudian selanjutnya manfaat bagi masyarakat, yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kedua meningkatkan daya saing bangsa, kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu karakteristik penelitian R&D. Karakteristik utamanya dari penelitian R&D yaitu yang pertama, tujuan inovatif. Penelitian R&D bertujuan untuk menghasilkan produk, proses, atau layanan baru yang inovatif. Dan fokus utamanya adalah menciptakan suatu yang belum ada sebelumnya atau memperbaiki yang sudah ada. Yang kedua yaitu sistematis dan terencana. Maksudnya penelitian R&D ini dilakukan melalui proses yang sistematis dan terencana. Biasanya melibatkan tahapan-tahapan seperti identifikasi masalah, perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Yang ketiga yaitu berbasis ilmiah. Penelitian R&D didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan metode yang valid. Yang keempat yaitu multidisipliner, atau penelitian ini sering melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti sains, teknologi, engineering, dan matematika, serta kolaborasi antara disiplin diperlukan untuk menghasilkan solusi yang komprehensif. Yang kelima, berorientasi pada aplikasi. Maksudnya, tujuan utama R&D yaitu menghasilkan produk, proses, atau layanan yang dapat diaplikasikan secara praktis. Yang keenam, yaitu membutuhkan sumber daya. Penelitian ini membutuhkan sumber daya yang signifikan seperti dana, fasilitas, peralatan, dan tenaga ahli. Yang terakhir yaitu beresiko tinggi. Penelitian ini memiliki tingkat resiko yang tinggi karena hasil yang diharapkan belum pasti, dan keberhasilan penelitian R&D tidak selalu dapat diprediksi dengan pasti. Secara keseluruhan, penelitian R&D memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari jenis penelitian dengan penelitian lainnya, dengan fokus pada inovasi, pendekatan sistematis, dan orientasi pada aplikasi praktis. Yang kelima selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip dalam penelitian R&D. Itu ada yang pertama, prinsip orientasi pada masalah.
Penelitian R&D dimulai dengan identifikasi masalah atau kebutuhan yang harus dipecahkan. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan solusi yang dapat mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kedua, pendekatan sistematis. Penelitian R&D ini dilakukan melalui proses yang sistematis dan terstruktur, melibatkan tahapan-tahapan seperti perencanaan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi. Selanjutnya yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Penelitian ini menuntut kreativitas dan pemikiran inovatif untuk menghasilkan solusi yang baru. Yang keempat, kolaborasi multidisipliner atau penelitian R&D ini sering melibatkan kerjasama antara berbagai disiplin ilmu. Yang kelima, pengujian dan evaluasi, menekankan pada pengujian dan evaluasi secara sistematis. Hasil pengujian digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan produk atau proses yang dikembangkan. Yang keenam, fleksibilitas dan adaptabilitas, yaitu bersifat fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi. Yang ketujuh, orientasi pada aplikasi. Tujuan utamanya adalah menghasilkan solusi yang dapat diterapkan secara praktis. Fokus pengembangan produk, proses, atau layanan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Yang kedelapan, yaitu etika dan tanggung jawab. Penelitian ini harus dilakukan dengan memperhatikan aspek etika dan tanggung jawab, serta mempertimbangkan dampak dan implikasi dari solusi yang dikembangkan. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini mengarahkan penelitian R&D untuk menghasilkan solusi inovatif yang dapat diterapkan secara praktis dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya itu tahap yang keenam, yaitu model R&D. Yang pertama yaitu model ABDA atau Analysis, Design, Develop, Implement, Evaluate. Ini terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, yang kedua yaitu pengembangan, yang ketiga desain, dan yang keempat evaluasi, dan yang kelima implementasi. Yang kedua yaitu model Dig and Carry. Model Dig and Carry ini terdiri dari 7 tahap, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua yaitu pengembangan tujuan pembelajaran, yang ketiga yaitu pengembangan bahan pembelajaran, yang keempat yaitu validasi bahan pembelajaran, yang kelima desain sistem pengiriman, dan yang keenam yaitu uji coba produk, dan yang ketujuh yaitu revisi produk. Yang ketiga yaitu model Sukma Dinata, di mana model ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu penjajakan, yang kedua yaitu perancangan, yang ketiga yaitu pengembangan, yang keempat yaitu penilaian, dan yang kelima revisi. Yang keempat yaitu model Block and Gel. Block and Gel ini terdiri dari 10 tahap, yaitu yang pertama pencarian dan pengumpulan data, yang kedua perencanaan, yang ketiga mengembangkan bentuk produk awal, yang keempat uji coba lapangan awal, yang kelima revisi hasil uji coba lapangan awal, yang selanjutnya uji coba lapangan utama, itu yang revisi produk operasional, uji coba lapangan operasional, dan yang terakhir yaitu penyempurnaan produk akhir. Yang tahap ke-7 yaitu sistematika penelitian R&D. Penelitian R&D ini memiliki sistematika yang khas untuk menghasilkan produk atau solusi yang inovatif dan bermanfaat. Berikut adalah sistematik umum R&D. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini memiliki 1. Identifikasi masalah dan peluang, 2. Tinjauan pustaka, 3. Perumusan tujuan penelitian, yang keempat penyusunan proposal penelitian. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini memiliki pertama desain penelitian, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis data, dan yang ketiga yaitu tahap pengembangan, di mana tahap pengembangan ini memiliki A. Pengembangan produk atau solusi, B. Uji coba produk atau solusi, C. Revisi penyempurnaan, dan yang terakhir itu tahap diseminasi dan implementasi. Memiliki tahap yang pertama diseminasi hasil penelitian, yang B. Implementasi produk atau solusi, dan yang C. Evaluasi dan pemantauan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri.